Selamat datang dalam channel Devi TV bersama Kakak Tika, Kakak Louis, dan Kakak Tari dalam program baru Mesbah Doa Kids. Di sini kita berkumpul dari setiap suku dan bangsa. Di Mesbah Doa Kids kita bersama untuk memuji Tuhan. Mesbah Doa Kids. Di sini kita berkumpul dari setiap suku dan bangsa. Di Mesbah Doa Kids kita bersama belajar dan bernyanyi. tepuk tangan, gempak kaki, melompat, Haleluya. tepuk tangan, gempak kaki, melompat, Puji Tuhan, melompat, puji Tuhan, dan melompat. puji Tuhan. Mesbah Doa Kids. Yes, 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 hore! Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama Kakak Tika Dan Kakak Tari di Mesbah Doa Kids. Wow, apa kabarnya adik-adik semua yang ada di rumah? Pastinya semuanya baik ya Kak Tari? Amin. Iya, dan juga adik-adik semua bersama keluarga selalu diberikan sukacita dan kesehatan dari Tuhan. Nah, adik-adik seperti biasa yang kakak-kakak di Mesbah Doa Kids ajarkan, kalau ada bagian tubuh yang sakit, jangan lupa untuk berdoa. Tumpang tangan di bagian tubuh yang sakit dan berdoa. Percaya Tuhan Yesus pasti menyembuhkan. Amin. Kalau Kak Tari bagaimana kabarnya minggu ini? Iya Kak Tika, minggu ini Kak Tari dalam keadaan sehat, semangat, dan luar biasa. Wow, Kak Tika juga semangat dan selalu bersukacita bersama dengan Tuhan. Haleluya. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar dari buah roh yang ke-7. Kak Tari tahu nggak buah roh yang ke-7 apa? Adik-adik tahu nggak buah roh yang ke-7 apa? Kalau Kak Tari ingat Kak Tika. Ayo, apa Kak Tari? Kesetiaan. Wow, bener banget. Jadi, hari ini kita mau belajar dari buah roh yang ke-7, yaitu kesetiaan. Nah, jadi hari ini kita mau belajar apa itu kesetiaan. Pastinya semuanya sudah nggak sabar kan? Tika juga. Tapi sebelum kita memulai cerita kali ini, kita mau berdoa bersama. Oke adik-adik? Nah, semuanya sikap berdoa, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami semua anak-anak Tuhan. Pada hari ini kami mau belajar dari Mesbah Doa Kids buat cerita buah roh yang ke-7 yaitu kesetiaan. Tuhan memberkati setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti, kami boleh belajar dari cerita kali ini. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baiklah adik-adik, kita sudah selesai berdoa. Nah, hari ini kita mau belajar dari buah roh yang ke-7, yaitu kesetiaan. Apa adik-adik? Ya, benar banget, kesetiaan. Apa sih kesetiaan itu? Kesetiaan itu adalah ketika kita melakukan apa yang benar dan tidak berubah-ubah. Misalnya, adik-adik sayang kepada mama, adik-adik sayang kepada kakak, atau kepada nenek, kakek, dan orang-orang lain sebagainya. Nah, itu adalah bentuk kesetiaan. Artinya, kita tidak berubah dalam mengasihi semua orang. Itu dinamakan dengan kesetiaan. Dan juga
Kesetiaan itu bisa diartikan sebagai apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap setia, berpegang teguh, berharap, berdoa, dan percaya kepada Tuhan. Nah, untuk lebih memahami bagaimana sih sebenarnya kesetiaan itu, kita akan melihat beberapa contoh untuk mengerti apa itu kesetiaan. Langsung aja! Olive adalah seorang anak yang baik dan rajin berdoa. Setiap pagi, ketika baru bangun tidur, dia selalu duduk dan berdoa kepada Tuhan. Tapi pagi ini hampir saja Olive lupa berdoa. Namun, Olive, ayo bangun pagi. Hari ini sekolah loh. Ayo bangun. Astaga, ternyata sudah pagi. Aku harus bergegas buat berangkat ke sekolah. Olive pun segera lari ke kamar mandi. Saat baru tiba di kamar mandi, Olive tiba-tiba sadar dan mengingat kalau dia belum berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Oh iya, aku lupa. Seharusnya aku berdoa dulu sebelum beraktivitas. Tuhan Yesus, terima kasih Olive masih bisa bangun di pagi hari ini dengan keadaan yang sehat. Itu semua karena Tuhan Yesus baik dan sayang kepada Olive. Olive percaya hari ini adalah hari sukacita dan menyenangkan bagi Olive. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Olive telah berdoa, haleluya, amin. Wah, akhirnya selesai juga aku berdoanya. Saatnya aku harus siap-siap buat berangkat ke sekolah. Wow, luar biasa banget ya ceritanya adik-adik. Ternyata kebiasaan dalam berdoa itu adalah kesetiaan adik-adik. Jadi kita belajar dari salah satu contoh cerita yang sudah kita dengarkan tadi dari siapa namanya? Dari Olive. Bener banget, sekalipun dia telat bangun, tapi dia tetap setia dalam berdoa kepada Tuhan. Biasa ya. Jadi adik-adik jaga ya kebiasaan kita dalam berdoa karena itu adalah kesetiaan. Nah, jadi bagaimana nih adik-adik? Sudah paham belum apa itu kesetiaan? Nah, kalau belum, ketika masih ada tayangan satu cerita lagi dari toko Alkitab. Oke adik-adik? Nah, langsung saja kita dengarkan ceritanya yang terdapat di dalam kitab Rut pasal 1. Oke, langsung saja kita lihat ceritanya. Pada zaman dahulu, Naomi kehilangan suami dan kedua anaknya. Naomi sangat sedih dan ingin kembali ke tanah Yehuda. Kemudian, Naomi berkata kepada kedua menantunya, yaitu Rut dan juga Orpa, "Anak-anakku, pulanglah kepada keluargamu masing-masing. Kalian masih bisa memulai hidup yang baru." "Ibu Naomi, aku sayang ibu, tapi aku akan pulang." Kemudian Orpa memeluk Naomi, lalu pergi dan pulang ke negerinya.
Ruth, kamu juga pulanglah seperti Orpa. Jangan paksa aku meninggalkanmu, Ibu. Kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Kemudian Ruth memilih tetap bersama Naomi. Ia setia, walaupun masa depan tidak pasti. Di negeri yang baru, Ruth menantu Naomi bekerja dengan rajin memungut jelai, supaya Ruth dan ibu mertuanya bisa makan. Dan Tuhan pun melihat kesetiaan Ruth dan kerajinan Ruth, dan kemudian Tuhan memberkati mereka di negeri itu. Wow, luar biasa ya adik-adik ceritanya. Sekali lagi kita belajar dari Ruth yang selalu setia, Ruth yang selalu rajin. Dia juga selalu mengikuti ibu mertuanya. Dia tidak meninggalkan walaupun keadaan mereka saat itu sangat sulit. Nah, adik-adik kita belajar jika kita menjadi anak-anak yang setia dan juga kita rajin, pasti Tuhan akan memberkati kita semua. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membaca satu ayat firman Tuhan, yaitu ayat hafalan kita hari ini. Oke, langsung saja kita lihat ayatnya. Nah, firman Tuhan hari ini tertulis di Amsal 3 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Berbunyi demikian, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Amin. Wow, luar biasa ya adik-adik cerita kali ini. Jadi kita semua belajar untuk selalu setia. Apalagi Kak Tari. Iya Kak Tika, Kak Tari tadi ketika menyaksikan cerita itu, Kak Tari belajar sesuatu. Oh, ternyata Kak Tari harus tetap setia dan rajin dalam berdoa, dan juga setia mengasihi seperti Ruth. Dia tetap sayang sama ibu mertuanya. Kak Tari juga mau tetap setia, mau terus sayang sama papa, sama mama, sama kakak, abang, dan semuanya. Wow, keren. Jadi adik-adik, itu ya yang kita pelajari hari ini. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.